Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, pada kali ini kita akan membahas materi transformasi geometri atau geometri transformasi. Nah, khususnya kita akan membahas soal-soal ujian nasional 10 tahun terakhir seperti biasanya. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas soal ujian nasional tahun 2013. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, kita sedikit mengingat kembali konsep tentang pencerminan untuk menjawab pertanyaan pada nomor 1. Nah, ingat ada kurang lebih 6 rumus utama yang sering kita gunakan dalam pencerminan. Yang pertama itu apabila kalian mempunyai titik A, X, Y dicerminkan pada sumbu X atau garis Y sama dengan 0, maka A aksennya adalah X, negatif Y. Jadi yang berubah hanya Y-nya saja, yang tadi positif jadi negatif. Oke. Kemudian yang berikutnya, apabila kalian punya A, X, Y dicerminkan pada garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, maka A-nya itu A aksennya adalah negatif X, Y. Yang berubah yang X-nya saja, Y-nya tetap. Oke. Kemudian, kalau cerminnya adalah garis Y sama dengan X, maka A aksennya adalah Y, X. Jika dia X, Y, tinggal kita balik saja, berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Dituliskan dalam bentuk Y, X. Kalau Y sama dengan negatif X, berarti negatif Y, negatif X. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau cerminnya adalah garis X sama dengan A? A ini adalah suatu bilangan, entah dia bilangan positif ataupun bilangan negatif. Maka kurang lebih dengan bentuknya garis X sama dengan 0. Y-nya tidak berubah, yang berubah hanya X-nya saja. Kalau yang tadi X jadi negatif X, kalau ini X-nya berubah jadi 2 kali A dikurangi dengan X. Nah, rumus ini sebenarnya juga diberlakukan di garis X sama dengan 0. Jadi tadi di sini sebenarnya kenapa hasilnya negatif X? Dari 2 kali A, A-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. 0 kurang X sama dengan negatif X. Oke, yang terakhir, garis Y sama dengan B, di mana B juga merupakan suatu bilangan. Berarti ini mirip dengan garis Y sama dengan 0, X-nya tetap. Nah, Y-nya yang berubah, yang tadi Y jadi negatif Y, yang ini Y-nya awalnya Y berubah jadi 2B kurang Y. Dan sebenarnya juga yang ini berawal dari rumus yang ini. Jadi 2 kali X-nya tetap, 2 kali B, B-nya 0, 2 kali 0, 0, 0 kurang Y negatif Y. Oke. Nah, ini rumus transformasi khususnya pada pencerminan yang wajib kalian hafal agar kalian bisa menyelesaikan setiap soal-soal yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Oke, kita lihat nomor 1. Di sini kita punya titik A. Kita punya titik A yaitu negatif 1,3. Nah, jika titik A ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, berarti refleksinya atau mirrornya itu adalah X sama dengan 4. Berarti dari keenam rumus yang ini, yang cocok untuk permintaan soalnya adalah rumus yang kelima. Oke, garis X sama dengan A. Nah, berdasarkan rumus ini, hasil pencerminannya Y-nya tetap, X-nya yang berubah, berarti A aksennya itu adalah 2 kali A, 2 kali A, 4 dikurangi X, 2A kurang X, X-nya negatif 1 berarti jadi positif 1, Y-nya tetap, berarti tetap 3. Atau sederhananya A aksen sama dengan 2 kali 4, 8, tambah 1, 9, berarti 9,3. Oke. Nah, selanjutnya dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y, berarti dari A aksen yang kita peroleh tadi, A aksen yaitu 9,3, dilanjutkan pencerminan pada sumbu Y. Sumbu Y itu tidak lain adalah garis X sama dengan 0. Sumbu Y garis X sama dengan 0. Berarti A aksen dicerminkan, kita peroleh A double aksen. A double aksen berarti kita harus mencerminkan 9,3 pada cermin X sama dengan 0. Dari sini kita lihat berarti rumus yang kedua. Rumus yang kedua, apabila dicerminkan pada garis X sama dengan 0, Y-nya tetap, X-nya berubah tanda. Berarti yang ini menghasilkan negatif 9, Y-nya tetap negatif 9,3. Maka hasil pencerminan titik A
negatif 1,3 dicerminkan pada garis X sama dengan 4, dilanjutkan terhadap sumbu Y menghasilkan negatif 9,3. Berarti jawaban yang benar adalah B. Oke, bisa dimengerti? Baik, kalau bisa kita lanjut ke soal nomor 2 ujian nasional tahun 2014. Nah, di sini berbeda lagi. Kalau tadi kita diberikan titik, nah ini kita diberikan suatu persamaan, yaitu persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, persamaan tersebut diminta untuk dicerminkan pada garis X sama dengan 2 dan dilanjutkan translasi negatif 3,4. Nah, untuk menentukan transformasi lingkaran ada beberapa cara. Yang pertama, kita lihat cara yang pertama dulu. Cara yang pertama, ingat, kalau transformasinya merupakan transformasi pencerminan dan translasi, berarti kita hanya mencerminkan. Berarti suatu lingkaran apabila dicerminkan, ditransformasikan oleh pencerminan, maka lingkaran bayangannya itu pasti memiliki radius yang sama dengan lingkaran sebelumnya. Dalam artian tidak merubah ukuran, tidak mengecil ataupun membesar. Oke, selanjutnya setelah dicerminkan, lingkaran tersebut ditranslasikan atau digeser. Suatu lingkaran apabila ditranslasikan atau digeser juga tidak akan merubah radiusnya. Berarti untuk menentukan hasil transformasi dari suatu lingkaran oleh transformasi yang tidak merubah ukurannya, maka kalian dapat mengambil titik pusat dari lingkaran awal saja. Jadi cukup kita mentransformasikan titik pusat yang awal, kita refleksikan, kemudian kita translasikan hasil dari bayangan titik pusat lingkaran. Setelah ditransformasikan sebanyak 2 kali, akan kita bentuk lagi persamaan lingkarannya. Karena seperti kalian ketahui, pada materi persamaan lingkaran ini kalian bisa membentuk persamaan lingkarannya jika kalian mempunyai titik pusat dan radius. Otomatis dari persamaan awal kita sudah mempunyai radiusnya. Radiusnya sama dengan 2. Radiusnya 2. Nah, itu radius 2 itu akan digunakan juga di bayangan lingkarannya, karena radius dari lingkaran pertama tidak berubah setelah mengalami 2 kali transformasi. Berarti cara satu yang kalian harus lakukan adalah cari dulu titik pusat dari lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 ini. Pusatnya adalah berdasarkan bentuk umumnya, berarti ini pusatnya 0,0 dan jari-jarinya sama dengan 2. Oke, berarti radius 2 ini akan kita gunakan untuk membentuk persamaan lingkaran yang barunya nanti. Nah, setelah itu anggaplah pusatnya itu titik O, atau kita gunakan titik A saja. Titik pusatnya adalah titik A, berarti titik A 0,0 ini akan kita perhatikan, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A. Lebih tepatnya X sama dengan 2. Berdasarkan rumus yang tadi, A aksennya itu, perhatikan X sama dengan 2. Yang ini berarti Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Yang mana perubahannya 2 kali A, 2 dikali A-nya 2, dikurangi X-nya 0, Y-nya tetap. Diperoleh A aksennya itu sama dengan 4,0. Berarti lingkaran yang ini, lingkaran pertama setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, dia akan memperoleh lingkaran yang baru yang titik pusatnya 4,0. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari titik pusat setelah ditranslasikan. Berarti A aksen 4,0, kita lanjutkan transformasinya dengan translasi negatif 3,4. Negatif 3,4. Translasi itu ditranslasikan oleh vektor negatif 3,4, diperoleh A double aksennya yaitu 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan 1, 0 ditambah 4 itu sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh titik pusat lingkaran yang telah ditransformasikan sebanyak 2 kali. Tinggal kita membentuk persamaan lingkarannya. Ingat persamaan umum lingkaran, jika diketahui titik pusat dan jari-jari, jari-jarinya 2, pusatnya 1,4. Berarti persamaan lingkaran yang barunya adalah X kurang
A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Oke, tinggal kita masukkan di mana A dan B adalah, ingat, titik pusatnya. Titik pusatnya 1,4 berarti X kurang 1 pangkat 2 ditambah Y kurang 4 pangkat 2, radius jari-jarinya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, berarti inilah lingkaran yang barunya. Namun kita lihat di opsi tidak ada yang berbentuk seperti ini, berarti persamaan lingkarannya kita ubah ke dalam bentuk umum yang lainnya dengan cara menguraikan. Berarti ini X kuadrat 2 kali X kali negatif 1 negatif 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 8Y tambah 16. Oke, hasil penguraiannya ini 4 kita pindah luaskan jadi negatif 4 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X dikurang 8Y 1 ditambah 16 sama dengan 17 kurang 4 sama dengan 13 sama dengan 0. Berarti jawaban yang tepat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y ditambah 13. Jawabannya yang A. Oke, bisa dimengerti? Nah, ini untuk cara 1. Nah, jika ini masih sulit untuk kalian pahami, bisa kalian perhatikan untuk cara yang kedua. Cara 2, kalian cukup mengambil sembarang titik yang mewakili lingkaran. Oke, sembarang titik. Untuk sembarang titik yang kita ambil, anggaplah titik X, Y. Oke, ini titik X, Y adalah titik yang kita anggap terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, titik inilah yang akan kita transformasikan. Yang pertama kita cerminkan pada garis X sama dengan 2. Akan kita peroleh A aksennya adalah 2A, berarti 2 kali 2 kurang X, berarti 4 kurang X, Y-nya tetap. Oke, inilah A aksennya. Kemudian dari A aksen yaitu 4 kurang X, Y, kita lanjutkan transformasinya oleh translasi negatif 3, 4. Diperoleh A double aksen. Oke, ini saya batasi. Diperoleh A double aksen. A double aksennya, ingat tadi translasi, apabila kalian mentranslasikan suatu titik, maka hasil translasinya cukup kita gunakan saja X tambah A, Y tambah B. Berarti 4 kurang X ditambah negatif 3. Yang dapat dioperasikan hanya 4 dan negatif 3. 4 tambah negatif 3 itu sama dengan 1. Berarti 1 kurang X, Y ditambah 4. Y ditambah 4. Oke, ingat A double aksen itu jika kita punya titik X, Y ditransformasikan sebanyak 2 kali, maka yang kita peroleh pasti X double aksen, Y double aksen. Nah, berarti secara otomatis dari sini kita peroleh X double aksennya pasti sama dengan 1 kurang X dan Y double aksennya sama dengan Y tambah 4. Nah, setelah kalian memperoleh yang ini, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari nilai X dan Y-nya. Di sini kita masih menyatakan dalam bentuk X double aksen sama dengan. Nah, yang harus kalian lakukan adalah menyatakan dalam bentuk X sama dengan. Berarti supaya X sama dengan, ini negatif X kita pindah luaskan jadi positif X sama dengan 1, X double aksen kita pindah luaskan jadi negatif X double aksen. Sama halnya dengan ini, Y ini kita simpan di sebelah kanan, berarti ini jadi 4 kurang Y double aksen, atau Y sama dengan negatif Y double aksen ditambah 4. Oke, nah setelah kalian peroleh nilai X-nya, kalian ini bisa kita tulis negatif X tambah 1. Setelah kalian peroleh nilai X-nya dan nilai Y-nya, tinggal kalian substitusi ke persamaan awalnya. Persamaan awalnya itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita ganti X. X-nya itu negatif X tambah 1. Negatif X tambah 1 pangkat 2 double aksen. Oh, ini maaf double aksen.
ditambah negatif Y double aksen tambah 4 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, setelah itu tinggal kalian sederhanakan. Yang ini kita uraikan pangkat 2-nya dengan cara negatif X pangkat 2. Kita pangkat 2 kan jadi positif X pangkat 2. Double aksennya bisa kalian abaikan. Kemudian 2 dikali negatif X dikali positif 1. Negatif 2X. Positif 1 pangkat 2 itu positif 1. Kemudian negatif Y double aksen dikuadratkan. Tentu jadi positif Y double aksen kuadrat. Sama, double aksennya bisa kalian abaikan. 2 dikali negatif Y dikali positif 4. Tentu negatif 8Y. 4 pangkat 2, 16. Ini pindah luas kurang 4 sama dengan 0. Oke, tinggal disederhanakan. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 8Y tambah 1 tambah 16 kurang 4 positif 13 sama dengan 0. Berarti jawabannya sama saja ya. Nah, bisa kalian gunakan cara 1 dan juga cara 2. Nah, untuk kalian yang mau berfokus pada satu cara saja silakan. Kalau misalkan kalian suka untuk cara yang pertama saja kalian asah untuk setiap bentuk soal yang persamaannya merupakan persamaan lingkup.